Halo, perkenalkan namaku Andisa Fardana Kusumo Wibowo, NIM S9423080002. Aku adalah mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai metode pengambilan keputusan Cost Benefit Analysis atau CBA. Studi kasus yang aku ambil adalah pembangunan gedung instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Kota Pekalongan. Disclaimer dulu bahwa yang akan aku bahas kali ini adalah hasil penelitian dari jurnal Desi Pistayanto yang disusun tahun 2022. Untuk selanjutnya kita lanjut ke latar belakang masalah. Latar belakangnya direkomendasikan untuk membangun rumah sakit ruang operasi atau instalasi bedah sentral IBS yang baru agar memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan dokumen review master plan tahun 2017 RSUD Bendan. DED pembangunan gedung IBS ini sendiri sudah tersedia namun belum ada analisis kelayakan proyeknya, sehingga yang mendasari peneliti untuk mendalami kelayakan proyek dilihat dari analisa biaya dan manfaat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif perbandingan dengan analisis cost benefit analysis. Dalam penelitian ini akan dihitung biaya atau cost dan manfaat atau benefit dalam rencana pembangunannya. Untuk kemudian dihitung NPV, IRR, dan BCR. Proyek pembangunan gedung dianggap layak jika NPV lebih dari 0 dan atau IRR lebih dari I dan atau BCR lebih dari 1. Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan sendiri adalah milik pemerintah. RSUD ini adalah tipe C yang beralamat di Jalan Sriwijaya 2 Pekalongan. Di RSUD Bendan, ruang operasi yang telah berumur 12 tahun memiliki beberapa kondisi yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki persyaratan tingkat ketahanan api minimal 2 jam, zoning pada ruang yang belum tegas, lalu sistem ventilasi di ruang operasi yang masih belum tersaring atau terkontrol. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan perencanaan pembangunan gedung instalasi bedah sentral atau IBS yang memadai. Berlanjut ke cost benefit analysis itu sendiri adalah proses pembandingan biaya yang diperhitungkan bersama dengan fungsi yang berhubungan erat dengan penentuan aturan untuk menetapkan apakah peraturan yang ditentukan tersebut sesuai atau belum berasal dari sudut pandang usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya yaitu kelemahan-kelemahan yang berpotensi muncul berasal dari ketetapan yang ditentukan. Dengan kata lain, CBA bisa diartikan sebagai metode perhitungan semua biaya berasal dari suatu aktivitas usaha atau suatu ketetapan. Alasan menggunakan metode BCA adalah alasan menggunakan metode CBA adalah dirasa oleh peneliti merupakan pilihan yang paling tepat dalam kasus ini karena data yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi sebuah keputusan secara objektif, sehingga membuat aktivitas pengambilan keputusan itu sendiri menjadi sederhana karena bisa langsung membandingkan antara manfaat dan biaya pada bisnis serta menghemat waktu. Tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama adalah mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan gedung IBS RSUD Bendan. Yang kedua, mengetahui manfaat yang diperoleh dengan pembangunan dan operasionalisasi gedung IBS RSUD Bendan. Dan yang ketiga adalah mengetahui kelayakan pembangunan gedung IBS RSUD Bendan berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat atau cost dan benefit itu sendiri. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pengambilan keputusan. Metode yang digunakan ini dalam penelitian dihitung biaya dan cost, biaya atau cost dan manfaat atau benefitnya sendiri. Kemudian dihitung NPV, IRR, dan BCR. Manfaat adalah proyeksi pendapatan selama 10 tahun dari rencana beroperasinya gedung, sedangkan biaya dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan data tersebut kemudian dihitung biaya dan manfaat. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut. Berikut saya tampilkan penghitungan NPV, IRR, dan BCR-nya. Lalu hasil pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Manfaat atau benefit dari grafik penghitungannya memiliki tren meningkat dengan pertumbuhan 12,45%, yang diperkirakan dapat menumbuhkan pendapatan sebesar 15 miliar
pada tahun 2023 dan pada tahun ke-10 adalah 44 miliar. Dengan demikian, proyeksi total dari tahun 2023 sampai 2032 adalah 274 miliar. Selanjutnya untuk tadi sudah benefit, lalu kita ke cost. Untuk memudahkan identifikasi dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsungnya terdiri dari biaya pembangunan gedung sebesar 25 miliar, total biaya pengadaan alat kesehatan 10 miliar, dan biaya jasa pelayanan IPS selama 10 tahun sebanyak sebesar 50 miliar. Sedangkan biaya tidak langsungnya ada pemeliharaan, listrik, dan penyusutan aset yang saya tampilkan sebagai berikut. Untuk perhitungan NPV-nya, saya tampilkan tabelnya. Lalu dari tabel terlihat bahwa NPV sama dengan 27 miliar atau NPV lebih dari 0, sehingga dapat disebutkan proyek layak untuk dilaksanakan berdasarkan perhitungan NPV. Berdasarkan perhitungan IRR, saya tunjukkan tabelnya sebagai berikut. Dan perhitungan IRR sama dengan 23%. Nilai IRR yang lebih besar dari bunga yang ditetapkan 9% menunjukkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan. Berlanjut ke perhitungan BCR, saya tunjukkan grafiknya sebagai berikut. Hasil perhitungan menunjukkan nilai BCR sama dengan 1,2 atau BCR lebih dari 1, sehingga proyek pembangunan gedung IPS ini juga layak dilaksanakan. Dari ketiga perhitungan tersebut, saya simpulkan bahwa gedung IPS RSBB dan layak untuk dibangun. Berlanjut ke kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan CBA. Yang pertama, kelebihannya pertama, menggunakan data dasar untuk mengevaluasi keputusan secara objektif tanpa bias. Yang kedua, membuat aktivitas mengambil keputusan menjadi sederhana dan lebih cepat. Yang ketiga, dapat mengungkapkan biaya serta keuntungan apa saja. Dan keempat, menghemat waktu dan dalam rapat untuk perusahaan sehingga tidak menyita banyak waktu. Kekurangannya sendiri tetap ada, yaitu perubahan yang dinamis, sulit diprediksi, dan yang kedua, berbasis data sehingga data dibuat untuk sebuah ketergantungan yang tinggi, atau dalam sederhananya adalah data sangat berpengaruh. Perbandingan dengan metode pengambilan keputusan lain, yang pertama, Pareto analisis dirasa lebih lemah karena cenderung memiliki simplifikasi yang berlebihan. Yang kedua, penerapannya bisa saja kurang tepat. Dan yang ketiga, tidak selalu memberikan konteks yang cukup untuk pengambilan keputusan ini. Lalu untuk dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan plus minus implication atau PMI, yang pertama, kekurangannya adalah kompleksitas penggunaan metode PMI dirasa lebih kalah dibanding CBA, dan data yang dihasilkan tidak sedetail menggunakan metode CBA. Lanjut ke daftar pustakanya adalah sebagai berikut, dan terima kasih.